udah kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah karena saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelas kan omongan saya kan? Bapak-bapak jelas ya? Bapak-bapak Ibu gugat. Ibu merasa legal standing saya tidak ada. Terhadap yang saya laporkan ini kan adalah dugaan penghasutan 160 kemudian Jungto 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah artinya karena proses pemeriksaan sudah naik ke tahap penyidikan, artinya kami sebenarnya meminta kepada para terlapor ini adalah untuk mengikuti hukum aja. Ya artinya apa yang mau disampaikan kepada publik sebaiknya disampaikan saja ketika nanti pemeriksaan di kepolisian. Karena kenapa? Inilah waktunya, kalau memang Anda bilang Anda itu benar, inilah waktunya Anda bisa membuktikan nanti pada saat pemeriksaan di kepolisian. Dengan cara apa? Melengkapi seluruh pertanyaan daripada penyidik. Kemudian agar berita itu berimbang, ya kan? Ketika semua informasi telah diberikan kepada penyidik, harusnya para terlapor ini menunggu, tidak lagi koar-koar menyampaikan informasi-informasi yang menurut kami akan membuat bias masyarakat gitu. Jadi saran saya kepada para terlapor harusnya ketika jelas, ketika polisi menaikkan suatu proses dari tahap penyelidikan ke penyidikan dianggap sudah ada peristiwanya. Ya, polisi nyampaikan sudah ada peristiwanya. Nah, tapi kalau kita bilang belum ada peristiwanya ya kita bingung. Kan begitu. Tapi terkait tadi yang dikatakan Mas Roy, perbedaan perlakuan antara Pak Jokowi misalnya diperiksa di Solo dan lain sebagainya, padahal indikasi untuk diperiksa di Solo gitu tidak memenuhi syarat begitu. Iya. Nah, kalau itu saya rasa ya artinya ginilah. Banyak hal-hal yang artinya bisa diakomodir oleh polisi untuk memudahkan suatu proses. Ya, untuk memudahkan. Tujuannya itu kan untuk memudahkan. Kalau polisi bilang, Pak kami harus periksa Bapak di rumah, ya kita ikuti saja. Kan gak ada masalah itu. Itu bukan request atau permintaan menurut saya. Tapi kewenangan kepolisian ketika naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan, itu polisi sudah punya full power untuk melakukan semuanya. Artinya dalam hal pemeriksaan, kemudian mengusulkan pemeriksaan itu sudah kewenangan polisi. Jadi jangan kita batasi gitu loh. Ya kan? Tidak Pak Jokowi saja, banyak orang-orang yang juga diperiksa di luar Polda kok. Gak ada masalah itu. Yang penting polisinya berwenang ketika memeriksa orang itu memang wajib harus tepat diperiksa. Jadi mungkin saya jawab sedikit ya. Karena kebetulan hari kemarin itu mulai Sabtu, Minggu, Senin itu saya kebetulan ketemu Pak Jokowi di kediaman. Jadi memang Pak Jokowi itu dalam proses penyembuhan dan diobservasi oleh dokter. Ya, jadi saya pikir ini hal yang teknis yang tidak perlu kita perdebatkan gitu loh. Siapapun bisa diperiksa dimanapun sesuai teknis penyelidikan atau penyidikan dari pihak kepolisian. Mas bertemu langsung dengan Iya, Pak saya Jokowi? bertemu langsung bahkan 2 hari ya berturut-turut ya. Hari Sabtu sama hari Minggu. Dan memang lagi diobservasi gitu loh. Jadi dan menurut undang-undang nggak jadi masalah, terus kenapa harus kita permasalahkan gitu loh. Yang harus kita permasalahkan itu menurut saya ya kan, bahwa teman-teman ini menyatakan ijazah orang palsu, tapi nggak pegang bukti ijazah palsunya mana atau ijazah aslinya mana. Dan yang diteliti ijazah itu hanya kopian atau foto dari sosial media. Yang menurut saya sampai dunia kiamat pun tidak akan menjadi barang bukti. Ya, karena apa? Harusnya seperti yang dilakukan laboratorium forensik Mabes Polri, yang diteliti itu adalah ijazah asli Pak Jokowi yang diteliti yang hasilnya identik dengan Ya, saya ngomong dulu. Anda nih sering menyela. Ini tadi juga nyela kok. Ya kan? Jadi intinya bahwa namanya yang sudah itu sesuai dengan tiga ijazah. Sudah ada penyitaan di situ. Makanya kemarin ini disita lagi oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita biarkan teknis-teknis penyelidikan atau penyidikan ini berjalan. Kecuali mereka melakukan kesalahan, silakan digugat. Bukan keluar-keluar di medsos yang akhirnya hanya memberikan edukasi yang buruk buat bangsa Nanti kita kuliti seperti apa sebenarnya teknis-teknisnya. Saya ke Ibu Kurnia. Bu Kurnia, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya mau kenalan dulu nih. Siap. Rupanya inilah bapak yang bernama Le Cumanan itu, Iya, ya. terima kasih, Bu. I think that you kind of very handsome man ya. Tapi sayangnya bertemunya di tempat yang nggak tepat ini ya. Laporan polisi nomor 1387 garis miring 4 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Sayang sekali. Ya saya kira what a pity. Kenapa Anda mau menjadi orang yang melaporkan kami, sedangkan Anda adalah saya kira pasti basicnya kan sebagai seorang pengacara kan ya? Ya, betul. Dari Pradi Bersatu. Dari Pradi Bersatu. Ya di awal-awal tuh dikatakan Pradi Bersatu yang mengadukan, ternyata nggak ada Pradi Bersatu. Yang ada Le Cumanan, kemudian Ade Kurniawan begitu, kemudian Karim Rahayaan ya, dan Maksudnya, beberapa orang tidak lainnya. mewakili organisasi atau Ya, perorangan? jadi tadinya itu disebut-sebut Pradi Bersatu gitu. Oke. Ini saya yakin Pradi yang ada selain dari Pradi Bersatu keberatan ini. Dan kalau Anda adalah kawan sejawat kami, Anda tidak akan lakukan ini, ya. Maaf, saya harus menyampaikan begini ya. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak. Ya, Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan, padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban, pasal 10. Yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, ya, kecuali dengan etikat tidak baik. Kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu. Anda harus paham dahulu ini begitu. Dan dalam proses penyidikan lah nanti, Bu. Nah, enggak bisa begitu. Kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. No, itu nggak bisa begitu ya. Loh. Kalau yang namanya bikin laporan, bukan. Kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Ini Ibu yang pasal 184 bukan, KUHP, Bu. Pasal karena itu 184 menyangkut KUHP. keterbatasan tentang Nggak bisa kebebasan Ibu orang. bisa. mengatur proses Pasal saya 184 dengar dan semua Anda dengar masyarakat tahu. ya. Anda Pasal dengar dahulu. 184 KUHP. Katanya Anda Ya, S2. keterangan saksi, Ya, keterangan Anda dengarkan ahli dahulu. akan kita gunakan keterangan ahli untuk menilai. Anda nggak bisa. Pidana itu harus Terkait legal standing, Sorry, Ibu saya jangan nggak khawatir. Kita sudah ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita sudah melampirkan SK Kumham kita. Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu siapa? Pradi Bersatu. Nama organisasinya nggak ada di Ya itu silakan dinilai Pak Roy. Ya, yang pasti artinya pelaporan kami sudah naik penyidikan, itu aja. Ya kan? Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu saja intinya. Itu poinnya. Itu Anda mengatakan sudah naik penyidikan dan itu sangat berbahaya. Iya, justru pemidanaan itu harus 3 ya. Niat jahat atau mens rea, actus reus atau perbuatan dan staff berhak bahwa itu bisa dipidana. Justru faktanya sudah terlihat. Mens reanya sudah terlihat. Saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Bu, udah kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah Anda jawab dulu. Karena saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelaskan pertanyaan saya kan? Jelas ya? Ibu gugat. Ibu merasa legal standing saya tidak ada. Ibu gugat pra peradilan. Boleh menggugat pra peradilan kan? Karena sudah tahap penyidikan kan? Jangan seperti itu Anda ya. Loh.